Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami ya, dari Tri Arabian Brothers. Saya Abdul Karim, kemudian juga bersama saudara saya Sofyan dan akhi Jamil. Insyaallah kita akan membawakan lanjutan ya, kisah-kisah bakti dan durhakanya kepada orang tua ya. Ya, baik yang terjadi pada zaman Rasulullah ataupun juga yang sebelum zaman Rasulullah atau yang belum lama ini ya. Yang terpenting dari kisah-kisah tersebut, kita bisa mengambil ibrah atau keutamaan dan hikmahnya. Jadi kita ataupun juga para hadirin atau penonton itu bisa mengaplikasikannya atau menjaga baktinya kepada kedua orang tuanya. Dan takut kalau berbuat buruk apalagi durhaka kepada kedua orang tua. Dan pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah ya berada di tempat yang cukup enak, yaitu di Rizky Bistro ya nih. Tepatnya di mana? Sentul, ya? Di Sentul. Aksesnya juga mudah ya, langsung dari Bogor gampang, dari Jakarta gampang, dan makanan-makanan dan minumannya juga enak. Pada kisah yang ketiga ini kita akan membawakan tentang kisah ya, yaitu tentang bagaimana seorang anak yang terus menerus dia selalu mengutamakan abah ibunya, sehingga ketika dia jauh dan itu abah ibunya merasa kehilangan yang begitu besar, sampai-sampai harumnya atau baunya itu ya dikangenin sama bapak ibu. Jadi saking masya Allah dekatnya, apalagi saking banyaknya dia berbakti kepada kedua orang tua sehingga berbekas tuh ya kepada kedua orang tua. Jadi jangankan berhari-hari ya, 1-2 jam aja nggak ada di hadapannya udah dicariin, karena begitu besarnya seorang ayah dan ibu bila cinta kepada anak-anaknya. Maka kita sebagai anak, sebelum kita masuk ke kisah ya, kita harus itu begitu total cinta kita kepada orang tua ya, apalagi ibu yang kedudukannya tentunya lebih diutamakan dari bapak ya. Jadi kita harus saling sayang menyayangi kepada keduanya, itu bapak dan ibu. Nah, kisah yang ketiga ini ya, itu jadi pernah kejadian di dua zaman ya, zaman Nabi Yakub dan juga Nabi Yusuf alaihi wassalam ya, nabi-nabi yang mulia, dan juga kejadian di zaman Umar bin Al-Khattab. Kejadiannya hampir sama, yaitu seorang ayah yang kangen dengan harum dan baunya dari kedua anaknya ini. Nabi Yakub, anaknya kita tahu siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Ketika dia jauh, dia kangen dengan harumnya Nabi Yusuf alaihissalam. Begitupun juga pada zaman Umar, anaknya yang pergi berjihad bersama sahabat yang mulia ini, itu sahabat Umar. Ayahnya kangen atau rindu dengan buatan minuman, makanan atau harum dari anaknya tersebut. Hampir sama. Dua-duanya itu kisah yang mencium bau anaknya, walaupun dalam keadaan yang buta ya, kedua orang tuanya ini. Jadi waktu zaman Umar radhiyallahu an itu si abahnya pun buta juga sama. Buta seperti pada zaman Nabi Yakub sama Nabi Yusuf alaihissalam, karena terlalu seringnya nangis ya, sehingga kedua orang ini sampai matanya buta. Nah, pada kisah yang ketiga ini ya, yang terjadi pada zaman Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihi wassalam. Jadi pada waktu itu Nabi Yakub begitu besar penderitaannya yang diterima karena ditinggal oleh anaknya yang sangat dicintai, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai-sampai saudara-saudara dari Nabi Yusuf melihat kondisi dari abahnya ini sangat haru dan pilu gitu ya. Kok sampai segininya abah gitu, sampai kondisinya buta. Kemudian juga kondisinya bahkan dikatakan ya di surat Yusuf itu penyakit yang dialaminya dengan penyakit yang berat, karena begitu merindukannya Nabi Yusuf alaihissalam agar kembali ke hadapannya. Jadi kalau kita mau melihat tentang kisah detail ya, tentang begitu besarnya kasih sayang seorang anak dan abah ya, atau ayah, yaitu yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, itu di surat Yusuf bahkan disebut sebagai ahsanul qasas, sebaik-baik kisah, karena bukan dari kecintaan abah
atau ayah ke anak, atau sebaliknya anak ke ayah. Akan tetapi banyak perjuangan-perjuangan, banyak juga kesabaran-kesabaran yang dihadirkan dalam kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam untuk melewati banyaknya percobaan di dalam hidupnya. Di antaranya yaitu kisah yang sangat bagus tentang seorang ayah yang merindukan anaknya kembali, yaitu Nabi Yakub kepada anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kita kembali lagi kan ke dalam kondisi Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub ini ketika dia mengingat terus anaknya Nabi Yusuf, ya, yang ketika itu ditawan oleh Raja Mesir, ya. Dia bersama saudaranya, ya. Ditawan di sana. Tapi Nabi Yakub alaihissalam sebagaimana nabi, yaitu yang diberikan utusan, yang diberikan hati dan kepribadian yang mulia, sehingga dengan kondisi yang besar apapun itu cobaannya, tetap dia menjalaninya dengan kesabaran dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika datang musibah ini, yaitu musibah anak yang dicintainya hilang dari hadapannya atau ditawan di luar oleh Raja Mesir, ya. Maka Nabi Yakub alaihissalam tetap mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhusnuzon, sebagaimana yang diabadikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, yang dimana doa ini yang harus kita kembali bisa terapkan di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami cobaan atau kesulitan di dalam kehidupan kita. Jadi Nabi Yakub mengucapkan suatu doa yang sangat bagus, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Jadi berkata Nabi Yakub alaihissalam, yaitu aku mengadu kepada Allah dengan kesulitan dan kesedihan yang aku terima, itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal, diserahkan semuanya. Sehingga dengan kesabaran inilah Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar. Nabi Yusuf alaihissalam yaitu diberikan keselamatan. Bahkan ketika diutus saudara-saudaranya ini oleh Nabi Yakub agar bisa menjemput atau mengecek informasi apakah Nabi Yusuf dan saudaranya ini masih hidup atau tidak, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira baik kepada ayahnya ataupun juga kepada anaknya yang sangat dicintai, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa Nabi Yusuf ini masih hidup. Nah kemudian singkat cerita, ketika saudara-saudaranya ini berangkat untuk mengecek Nabi Yusuf ini masih hidup atau tidak, ya, ketika bertemu dengan Nabi Yusuf, mereka menceritakan tentang kondisi abahnya seperti ini, mengalami kebutaan, ya, di dalam surat Yusuf ayat ke-84, ya. Itu mengapa Nabi Yakub ini sampai buta matanya, karena saking seringnya nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mengadukan atau mengingat bahwa anaknya Nabi Yusuf ini seperti apa, ya, di sana ditawan oleh raja yang berkuasa pada saat itu, sehingga kepikiran keluar lagi air mata sampai buta matanya. Di surat Yusuf ayat 84 dijelaskan, ya, sampai putih bola matanya itu saking seringnya nangis. Nah kita kembali tadi ketika anaknya bertemu dengan Yusuf, ya, suatu kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sepasang ayah dan anak ini, Kemudian Nabi Yusuf kembali mengutus saudara-saudaranya agar kembali ke ayahnya Nabi Yakub dengan memberikan potongan atau baju gamis miliknya, ya. Bawakan kepada ayahku atau ayah kalian atau ayah kita dan berikan baju ini, sehingga ayah akan tahu bahwa aku ini masih dalam keadaan hidup. Kemudian dibawalah baju ini, baju gamis ini kepada ayahnya Nabi Yakub. Dan subhanallah, saking kecintaan yang begitu besar seorang ayah kepada anaknya, ya, di dalam surat Yusuf ayat ke-94 dijelaskan bahwa masih jauh rombongan ini yang datang. Masih jauh nih, belum bertemu dengan Nabi Yakub, masih jauh. Tapi Nabi Yakub alaihissalam sudah mencium bau anaknya yang sangat dicintainya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanallah, begitu besar kecintaan seorang abah kepada anaknya, karena anaknya yang begitu baktinya kepada kedua orang tuanya. Dan kondisi ini dan kisah ini terjadi pula di zaman sahabat yang sangat mulia, yaitu zaman Umar bin Al-Khattab. Kejadiannya hampir sama. Dua-duanya dari anak-anak ini yang sangat mencintai kedua ayahnya, dan ayahnya mencintai juga kedua anaknya.
itu mencium bau, walaupun anaknya itu mereka tidak mengetahui. Kalau kita melihat dalam kondisi yang buta, kalau kita misal hadir di zamannya ya, orang-orang melihat nih ayahnya buta, kemudian dalam kondisi juga yang sudah tua, kok bisa mengetahui anaknya itu sudah akan datang atau mencium baunya? Karena begitu besarnya baktinya kepada kedua orang tuanya. Singkat cerita ya, kejadian ini sama persis dengan kejadian yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu di zaman Umar bin Al-Khattab. Itu ada salah satu seorang ayah yang bernama Umayyah ibn Al-Askar. Dia ini mempunyai seorang anak yang bernama Kilab. Iya. Jadi ketika anaknya ini berperang bersama sahabat Umar bin Al-Khattab, ayahnya merindukan anaknya yang sudah lama pergi ya. Dan qadarullah pada saat itu memang anaknya ini telat pulang. Ya, karena kondisi peperangan mungkin yang cukup lama. Nah, karena rindunya yang sangat besar kepada anaknya, sehingga bercucurlah air mata ya, kangen dengan buah hatinya itu anaknya.